Selanjutnya, Saudara, GP Ansor Kota Balikpapan mempertanyakan manfaat rencana Ormas Front Pembela Islam buka cabang di Balikpapan. GP Ansor menilai FPI tidak diperlukan karena kerukunan umat beragama Kota Balikpapan sudah terjaga dengan baik. Yang Anda saksikan ini adalah unjuk rasa 38 ormas di Balikpapan pada awal pekan ini. Mereka menolak keberadaan FPI di Balikpapan. Unjuk rasa dilakukan setelah ada kabar bahwa FPI akan buka cabang di Balikpapan. Penolakan juga disuarakan Gerakan Pemuda Ansor Balikpapan yang juga ikut unjuk rasa ini. GP Ansor khawatir kehadiran FPI akan merusak hubungan antar umat beragama yang sudah kondusif. Kondisi Balikpapan ini sudah damai, sudah kondusif. Umat muslim mengadakan pengajian dimanapun, mengadakan kegiatan keagamaan dimanapun, mau muslim mau non muslim, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi. Kemudian kita melihat track record mereka ini sering melakukan misalkan kayak sweeping ketika hari puasa, orang jualan di sweeping. Saat ditanya status keberadaan Ormas FPI di Balikpapan, Kepolisian Resor Kota Balikpapan menyatakan FPI belum terdaftar di kota itu. Keberadaan FPI di Balikpapan ditegaskan polisi setelah ada beberapa organisasi kesukuan Dayak serta GP Ansor yang menolak kehadiran cabang FPI di Balikpapan. Secara resmi tidak, karena hasil sampai detik ini kami mengecek sebelum merilis adalah di Kersebang Pos Limas belum terdaftar secara resmi, artinya itu mungkin adalah oknum yang akan menggelorakan bahwa akan ada FPI dan sebagainya. Namun sepanjang ini belum terdetek secara pasti bagi pemerintah maupun di kepolisian. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safarudin membenarkan adanya laporan yang ditujukan kepada Rizik dengan tuduhan menghina profesi Hansip. Polisi tengah memproses laporan itu dan akan memeriksa beberapa saksi terkait dengan kasus itu. Saya kira kita akan menerima laporan itu, kemudian kita akan periksa saksi-saksi siapa saja saksi-saksi yang akan kita minta keterangan. Karena itu laporan dari masyarakat harus kita tindak lanjuti. Berarti laporan sudah diterima dan saat ini sudah diproses Ya, ya? kita proses, minta saksi-saksi. Otomatis kan ada saksi ahli bahasa nanti, saksi apa. Dan saudara, menyikapi terkait rencana hadirnya Front Pembela Islam di Kota Balikpapan, pemerintah daerah melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nasani memastikan jika hingga saat ini ormas pimpinan Rizik Syihab belum pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Nasani juga menjelaskan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar maka ormas yang mengajukan permohonan tidak boleh mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kalaupun ada penolakan dari masyarakat maka akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut oleh pimpinan daerah karena terkait dengan keamanan dan ketertiban Kota Balikpapan dan akan dibahas apakah ormas yang mengajukan permohonan tersebut perlu dilakukan pembinaan agar tidak ada penolakan atau ada langkah selanjutnya terhadap ormas yang mengajukan permohonan tersebut. Sekian. Baik, terima kasih. Yanuar Rizwandano melaporkan langsung dari Balikpapan. Berikutnya kita beralih ke sorotan Ketua Umum GNPF MUI Bahtiar Nasir siap datang untuk diperiksa Polda Metro Jaya pekan depan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus yang menyeret nama pimpinan FPI Rizik Syihab, polisi juga akan melakukan gelar perkara setelah semua keterangan saksi selesai diminta. Polisi sejauh ini sudah meminta keterangan pejabat Bank Indonesia dan juga terlapor Rizik Syihab terkait logo Palu Arit dalam pecahan uang rupiah baru. Kasus itu. Ya, kemudian setelah kita memeriksa Pak Rizik Syihab ya, kita mengadakan evaluasi dan kita menunggu penyidik agar untuk bekerja kembali untuk memeriksa saksi yang lain. Dan kita menunggu dari nanti hasil gelar perkara berikutnya. Jadi berarti dalam waktu dekat akan ada gelar perkara dong ya? Ya tentunya kalau nanti sudah penyidik melihat bahwa itu nanti sudah cukup ya saksi-saksinya untuk dilakukan gelar perkara, pasti akan dilakukan gelar perkara ya.
Kasus tudingan logo Palu Arit dalam uang rupiah masuk ke ranah hukum setelah Rizik Syihab yang menyampaikan tudingan ini dilaporkan oleh kelompok Solidaritas Merah Putih dan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, mereka menganggap Rizik menyebarkan kebencian karena tudingannya terkait logo Palu Arit dalam uang rupiah baru tidak berdasar. Dalam kasus ini, Rizik dilaporkan telah melanggar aturan terkait ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran atas aturan ini bisa berujung kurungan penjara selama 6 tahun. Sementara itu, Saudara, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan menilai pernyataan pemimpin FPI Rizik Syihab soal adanya logo Palu Arit dalam uang rupiah baru mengada-ngada. Menurutnya, ahli dari Bank Indonesia sudah memastikan itu bukan logo Palu Arit. Iriawan juga meragukan klaim kebangkitan PKI yang disampaikan Rizik Syihab. Faktanya juga kan nggak ada. PKI ini udah nggak ada, PKI di dunia lain udah nggak ada. Bagaimana bisa bangkit kita tahu juga embrio kalau ada tuh. Ya, itu kan dibuat-buat saja seperti uang itu kan sudah lama itu. Uang itu 2001 sudah ada sistem itu. Kenapa baru sekarang diangkatnya? Kan itu aja. Kalau di investasi Palu Arit ya bisa-bisa saja dibicara, tapi kan lihat aja dulu. Gitu. Jadi itu hanya interpretasi pemikiran. Iya, kan sudah ada Bank BI menyampaikan hasil daripada keterangan ahli sampaikan bahwa itu uang bukan gambar. Itu Bank BI itu ahlinya loh. Terus percaya sama siapa? Kan gitu. Itu saja pegangnya kan gitu. Kalau sudah tahu disampaikan itu bukan Palu Arit, kemudian sistem Metro Perso, bahwa kalau begini diterawangkan BI, ya itu ahli sudah bicara. Gitu. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus ujaran kebencian terkait logo Palu Arit dalam uang rupiah dengan terlapor pimpinan FPI Rizik Syihab, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Oki Irmanita. Oki, setelah pemeriksaan Rizik Syihab pada Senin lalu langkah apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Iya, 2 hari setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, penyidik sampai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap keterangan dari Rizik Syihab, pimpinan FPI yang dipanggil karena ujaran kebencian terkait dengan logo Bank Indonesia di rupiah yang baru. Pihak kepolisian sampai saat ini masih akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga ahli. Meskipun sejauh ini polisi sudah mendatangkan berbagai ahli dari berbagai bidang, antara lain dari ahli bahasa, ahli pidana sampai dengan ahli teknologi informasi. Pasalnya para pelapor yang mengadukan kasus ini ke Polda Metro Jaya memberikan alat bukti berupa rekaman ceramah Rizik Syihab yang sudah tersebar di dunia maya. Dan setelah itu pihak penyidik jika sudah lengkap melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, baru akan melakukan gelar perkara untuk nantinya menentukan tersangka. Sesuai KUHP, penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana dan juga menemukan tersangka. Perkara logo Palu Arit ini ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus di bawah Subdirektorat Fiskal Moneter dan Devisa. Dan saudara, Rizik Syihab, pimpinan Front Pembela Islam, dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan bahkan beberapa individu terkait dengan dugaan penodaan agama serta ujaran kebencian berdasarkan sara yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rizik antara lain dilaporkan karena ceramahnya di Pondok Kelapa pada 25 Desember lalu dan dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Rizik dituding melakukan penodaan terhadap ajaran agama Kristen. Selain itu ada pula laporan dirinya menebar kebencian berdasarkan sara ketika menuding Kapolda Metro Jaya berotak hansip. Dan yang terakhir, kasus yang sudah sampai ke tahap penyidikan adalah kasus logo Palu Arit yang ada dalam rupiah yang dicetak oleh Bank Indonesia. Demikian dari Polda Metro Jaya, kita kembali ke Fristian. Baik, terima kasih Oki Irmanita melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Usai jeda kami kembali dengan informasi. Apa yang akan dilakukan? Kami kembali dengan informasi penangguhan penahanan terhadap tersangka penghinaan bendera merah putih Nurul Fahim dikabulkan polisi lewat sejumlah pertimbangan. Salah satu yang menjadi pertimbangan polisi adalah jaminan dari pimpinan Majelis Az-Zikro, Arifin Ilham. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, juga mengingatkan bahwa penyidik polisi punya alasan subjektif terkait penangguhan penahanan ini. Polisi yakin tersangka tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Yang pertama adalah disinyalir bahwa tersangka tidak akan melarikan diri
kemudian tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya, dan tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti. Jadi Kapolri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Tapi proses hukumnya itu bagaimana nanti? Tetap kita lanjutkan ya, hanya penangguhan kan tersangka tidak berada di dalam sel, tetapi dia bisa beraktivitas di masyarakat. Masih terkait bendera, Kedutaan Besar Palestina lewat surat edaran yang mereka keluarkan meminta kepada masyarakat di Indonesia untuk tidak mengibarkan bendera kebangsaan Palestina dalam berbagai kegiatan pawai tidak damai yang berurusan dengan urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Palestina menyebutkan aksi seperti itu tidak mencerminkan solidaritas dan dukungan terhadap Palestina. Kasus dugaan penghinaan lambang bendera hingga kini masih bergulir. Bahkan kepolisian sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Nurul Fahmi, tersangka pembawa bendera merah putih bertuliskan aksara Arab, akhirnya bisa bernapas lega. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengabulkan penangguhan penahanan. Istrinya mengajukan permohonan penangguhan penahanan ya. Dari analisa penyidik terkait dengan alasan subjektif, alasan penangguhan penahanan memang sudah diyakini tidak ada permasalahan yang berarti, ada jaminan orang dari Pak Ustadz, jaminan orang dari istrinya, kemudian. Fahmi mendapat jaminan oleh Ustadz Arifin Ilham yang yakin sang pembawa bendera ini tidak ada unsur kesengajaan ketika membawa bendera bertuliskan Arab. Melihat saudara kita yang melakukan kesalahan karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan, dan melihat beliau anak yang baru lahir, istri, dan beliau juga seorang yang senang menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi tersentuhlah di Ustadz. Dia datang ke Jenderal Tito, mohon kebijakan Polri untuk menangguhkan tahanan pada Nurul. Dan alhamdulillah diterima oleh beliau. Walaupun bisa keluar dari tahanan, Nurul Fahmi tetap dikenai wajib lapor oleh Kepolisian Polres Jakarta Selatan. Iksan Apriansah, Kompas TV, Jakarta. Saudara, setelah melayangkan surat pemanggilan, Polda Bali berencana melakukan pemeriksaan terhadap juru bicara FPI Munarman. Munarman diperiksa sebagai saksi atas dugaan fitnah kepada pecalang di Bali. Selasa kemarin, Ditreskrimsus Polda Bali telah melayangkan surat panggilan terhadap Ditreskrimsus Polda Bali. Jadi memang sudah kita tetapkan dari penyelidikan tanggal 19 kita tingkatkan ke penyidikan ya berdasarkan alat bukti yang sudah kita kantongi dan pemeriksaan saksi-saksi yang kita dapati. Namun kita masih melakukan pemeriksaan saksi ahli pidana, saksi ahli dari segera dipanggil. Lalu apa persiapannya jelang pemanggilan Munarman? Iya, baik Priska dan saudara, memang pihak Polda Bali akan memanggil Munarman pada hari Senin tanggal 30 Januari mendatang. Adapun berbagai persiapan yang dilakukan oleh Polda Bali, diantaranya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diantaranya saksi ini terus bertambah, ada sekitar 21 saksi yang telah diperiksa. Diantaranya saksi dari pelapor, kemudian dari pecalang, dan ada dari takmir masjid, kemudian tokoh muslim, dan juga dari pihak Kompas Gramedia. Selain itu ada 2 saksi ahli yang telah dimintai keterangan, ada diantaranya saksi ahli pidana dan kementerian dari Kominfo. Nah, terkait dengan penetapan tersangka memang masih belum dilakukan karena masih menunggu pemeriksaan terhadap dan juga keterangan dari saksi-saksi yang dilakukan oleh tim yang diterbangkan ke Jakarta. Nah, tim ini masih ada sebanyak 4 orang masih melakukan pengembangan terkait kasus ini untuk mencari tahu oknum ataupun orang yang melakukan atau mengunggah video tersebut ke YouTube. Nah, ini memungkinkan ada pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus ini. Demikian, Rizka. Terima kasih Sinta Pramadewi, langsung dari Denpasar, Bali.